Halo, perkenalkan nama saya David dengan NIM 2025131004. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah program yang saya bikin untuk UTS mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, footage di belakang ini adalah sebuah footage live coding yang saya dapat dari live stream saya sendiri pas saya nge-live coding ini yang cukup lama melewati sejam begitu. Sambil live codingnya di belakang itu berjalan, saya akan menjelaskan apa itu program saya dan OOP dan selanjutnya. Nah, program yang saya bikin itu adalah sebuah sistem perbankan sederhana menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP di Python. Program ini mensimulasikan sistem dasar perbankan yang memiliki beberapa fitur utama seperti membuat rekening baru, melakukan setor tunai, tarik tunai, transfer antar rekening, serta menghitung bunga atau biaya administrasi bulanan. Dalam perbuatan program ini, saya menggunakan beberapa konsep penting dalam Object Oriented Programming. Tapi sebelum kita masuk ke konsep-konsepnya, kita harus tahu dulu apa itu OOP. OOP atau Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang menggunakan objek dan kelas untuk mengatur dan mengelola kode program. Tujuan utama OOP itu adalah membuat program lebih terstruktur, mudah dipahami, mudah dikembangkan, dan dapat digunakan kembali. Dalam OOP, program itu dibuat dengan cara memodalkan objek seperti yang ada di dunia nyata. Misalnya dalam sistem perbankan terdapat objek seperti rekening, nasabah, dan transaksi. Konsep pertama yang saya pakai itu adalah class and object. Kelas merupakan blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Dalam program ini terdapat kelas utama yaitu rekening yang menyimpan data seperti nomor rekening, nama nasabah, dan saldo. Sedangkan objeknya adalah instance dari kelas tersebut. Contohnya ketika kita membuat rekening baru untuk seorang nasabah. Konsep kedua adalah encapsulation. Encapsulation itu digunakan untuk menyembunyikan data agar tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Pada program ini, atribut saldo dibuat private menggunakan tanda garis bawah ganda yaitu underscore saldo. Saldo hanya bisa diakses melalui metode tertentu seperti setor, tarik, dan transfer, atau melalui getter menggunakan add property. Nah, konsep ketiga adalah inheritance atau pewarisan. Inheritance itu memungkinkan sebuah kelas mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Pada program ini terdapat beberapa kelas turunan dari kelas rekening, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Ketiga kelas ini memiliki fungsi dasar yang sama seperti menyimpan saldo dan melakukan transaksi, tetapi memiliki perhitungan bulanan yang berbeda. Nah, pada konsep keempat itu adalah polymorphism. Polymorphism itu memungkinkan metode yang sama memiliki perilaku yang berbeda pada kelas yang berbeda. Contohnya adalah metode hitung bulanan. Pada rekening tabungan, metode ini menghitungkan bunga. Pada rekening giro itu menghitung biaya administrasi dan pada rekening deposito itu menghitung bunga yang lebih besar. Selain itu, program ini juga memiliki menu berbasis CLI atau Command Line Interface. Menu ini memungkinkan pengguna memilih berbagai fitur seperti menambah rekening, melakukan transaksi, melihat data rekening, dan keluar dari program. Halo, dan sekarang kita di bagian sesi tes program kita, ya kan? Kita tinggal run Python file dan keluarnya menu CLI. Oke guys, kita sekarang kita coba tes dulu programnya. Lihat apakah ada error, kalau ada kita perbaikinya gimana. Nah, sekarang kita coba tambah rekening satu dulu dengan nomor rekening satu. Namanya kita kasih Carmen sebagai contoh dengan jenisnya tabungan. Dan kita akan setor tunai ke rekening satu dengan jumlah setor 67. Dan mari kita cek apakah memang ada atau cuman bohongan gitu ya. Nah, pas kita sekarang cek kan nomor rekening satu tadi kita taruh. Nah, namanya Carmen dan saldonya baru kita setor 67 ya, 67. Nah, coba kita tarik tunai. Tarik tunai, kita ambil tarik tunai dari rekening satu, jumlah tarik kita tariknya 30 ya. Jadi kalau pas nanti kita cek lagi seharusnya 37. Nah, penarikan berhasil kan? Coba kita cek lagi. Nah, sisanya 37 karena kita
tarik 30. Nah, sekarang kita coba tambah rekening satu lagi biar bisa kita tes fungsi transfer ya. Kita tambah lagi rekening satu, nomor rekening 2, nama nasabah kita kasih aja Roy sebagai contoh, jenis tabungan lagi, tabungan. Nah, rekening berhasil ditambah. Kita cek, tuh ada rekening kedua namanya Roy, tapi karena kita belum setor tunai, maka saldonya tetap nol. Nah, kita sekarang setor tunai biar Roy-nya agak semiskin gitu. Kita dengan pakai nomor rekening 2, jumlah setor contohnya 61. Dan pas kita tampilkan semua rekening, nah yang awalnya Roy miskinnya dengan tak ada saldo, sekarang kita tambah jadi saldonya 661. Nah, coba kita sekarang cobain fungsi transfer ya. Kita coba rekening asal kita mau transfernya yang dari rekening 2 ke rekening 1. Kita dengan transfer 30 biar ini yang sekarang yang 37 kita nanti balikin ke 67. Nah, rekening asal itu yang mau kita pakai untuk transfer ke tujuannya yaitu rekening 1. Nah, kita jumlah transfer kita sesuai bilang mau transfer 30 kan. Nah, transfer berhasil dan pas kita cek lagi ditampilkan semua rekening. Nah, maka ini kurang 30 jadi 61 dan ini balik lagi ke 67. Nah, kan sekarang kita mau coba tes hitung bulanan ya. Nah, bisa juga 1,37 yang kedua punya 0,62. Dan pas kita umpamanya lah mau hapus rekening. Kita mau hapus rekening nomor 2 punya Roy. Excuse me. Mau hapus yang kedua punya Roy, maka kita ketik dan rekening telah dihapus. Nah, pas kita pilih menu lagi untuk cek semua rekening, seharusnya Roy udah tidak punya rekening ya. Nah, yang sisa rekening ya punya saya aja. Dan kalau mau emang bikin sendiri kayak kan, bisa aja kita setor banyaknya minta ampun dan pas kita cek sudah kita kaya. Dah, sekian dari saya. Terima kasih.